Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik yang di rumah, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti masih bersukacita dan semangat dong untuk mengikuti IHMPA pada hari ini. Nah adik-adik, yuk kita kenalan dulu yuk sama kakak Layan yang bertugas pada hari ini. Pertama-tama di Liturgos ada Kak Audrey dan Kak Brigit. Di Gitaris ada Kak Tommy dan Kak Honis ada Kak Daniel. Dan nanti setelah kita pisah kelas, kita akan bertemu dengan Kak Asnat dan Kak Vivi di TK, Kak Tasya dan Kak Eca di AK, dan Kak Babam dan juga Kak Afto di AT. Nah adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri, kita mau pemanasan dulu nih sebelum memulai ibadah. Dengan bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kak Audrey, kayaknya tadi masih ada yang ngantuk-ngantuk nih, Kak. Masih ada yang ngucek-ngucek mata ya, masih ada yang nguap-nguap. Kita nyanyi lagi, Kak Audrey ya. Kita nyanyi lagu Sungguh Alangkah Baiknya dan Indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Wah adik-adik, yuk kita lebih semangat lagi nih. Kita mau bernyanyi Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kak Brigit mau ajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik tetap berdiri dengan tenang ya. Adik-adik,
Yuk sekarang kita mau angkat satu pujian, kita bernyanyi Jesus Love Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me, the Bible tells me so. Oke adik-adik, kita akan doa pembuka. Coba Kak Brigit mau lihat mana sikapnya? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Tuhan, sekarang kami ingin beribadah, kami ingin memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah adik-adik, sekarang kita mau membuka Alkitab nih, kita mau membaca Mazmur Pujian. Yuk disiapkan yuk Alkitabnya. Kita mau baca Mazmur yang terambil dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 5. Mazmur 9 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu kan? Mazmur 9 ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh Kak Astrid. Mazmur pujian kita pada hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Allah pelindung orang-orang saleh untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkara dan hakku sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya, yuk kita bernyanyi lagi, kita angkat pujian Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang diciptakannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Wah seneng banget hari ini Kak Tasya bisa ketemu sama adik-adik di kelas kecil. Apa kabar semua? Sehat ya pastinya. Nah hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Coba Kak Tasya mau lihat Alkitabnya udah pada disiapin belum? Coba dibuka Alkitabnya. Dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Yo, Kejadian paling pertama nih. Jadi pasti gampang nyarinya. Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Tapi Alkitabnya biarin tetap terbuka dulu. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas segala berkat dan kasih-Mu. Tuhan sudah boleh bangunkan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami mau bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati Kak Tasya, agar Kak Tasya boleh mengajar hanya seturut dengan firman-Mu saja ya Bapa. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dibuka lagi
Kak Tasya kasih tahu lagi dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi demikian. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingat kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan sesama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepada seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata bahwa kemari adikmu itu? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, mati baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, berbuatlah begini, ambillah hasil yang baik dan dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balasan dan sedikit madu, damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat sebanyak uang yang telah kembalikan ke dalam mulut karung-karungmu. Itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain biar berserta Benyamin kepada mengenai aku ini. Jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.
Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini adik-adik. Nah, sekarang Kak Tasya mau tanya, adik-adik di rumah udah pada sarapan belum? Udah pada makan belum? Ayo. Wah, kayaknya rata-rata masih pada belum sarapan nih ya, belum pada makan karena bangunnya harus pagi-pagi untuk sekolah minggu. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita belum makan, apa yang dirasain ya? Coba, gimana rasanya kalau kita belum makan? Lapar Kak, perutnya sakit, perutnya keroncongan, bunyi-bunyi kriuk gitu. Terus bisa pusing juga, lemes badannya, gak enak pokoknya ya. Nah, bicara soal lapar, gak makan, hari ini Kak Tasya mau cerita tentang peristiwa bencana kelaparan yang terjadi di wilayah Mesir, Kanaan, bahkan sampai ke seluruh bumi pada saat itu adik-adik. Nah, Kak Tasya mau tanya lagi nih, adik-adik di kelas AK ada yang tahu nggak berapa lama ya masa kelaparan yang terjadi di Mesir dan sekitarnya pada saat itu? Ada yang inget nggak? Coba Kak Tasya kasih pilihan deh. Yang A 3 tahun, yang B 5 tahun, yang C 7 tahun, yang D 10 tahun. Ayo, berapa tahun? Iya betul, jawabannya yang C Kak Tasya. Berapa? 7 tahun. Waduh, lama banget adik-adik. Bencana kelaparannya terjadi selama 7 tahun. Nah, bacaan kita hari ini dari Kejadian 43 ini bercerita tentang keluarga Bapak Yakub yang mengalami bencana kelaparan itu adik-adik. Nah, adik-adik tahu kan siapa Bapak Yakub? Coba Kak Tasya mau tanya lagi. Ada berapa anaknya Bapak Yakub? Ada yang ingat? Berapa? Iya, pinter. Ada 12 orang. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, yang ke-11 Yusuf, terus Benyamin. Nah, adik-adik, pada saat kan mereka lagi mengalami bencana kelaparan nih. Sebelum-sebelumnya mereka udah ada persiapan nih, makanan disimpan. Tapi karena bencana kelaparannya lama banget, persediaan makanan mereka udah mulai habis nih adik-adik. Lalu Bapak Yakub mendengar, oh ternyata di Mesir masih ada makanan, masih ada persediaan makanan. Akhirnya Bapak Yakub menyuruh ke-10 anaknya untuk pergi tuh ke Mesir untuk membeli makanan atau gandum untuk mereka makan supaya mereka nggak kelaparan adik-adik. Lalu saat ke-10 anaknya disuruh, pergilah mereka ke Mesir. Tapi adik-adik tahu nggak, ternyata saat mereka sampai di Mesir, mereka dikira sebagai pengintai, mata-mata yang mau ngambil persediaan makanan. Akhirnya mereka ditangkap tuh sama Perdana Menterinya Mesir. Mereka ditanya-tanyain, kamu dari mana? Terus bapaknya siapa? Ada berapa saudara kalian? Pokoknya silsilah keluarganya ditanyain adik-adik. Sampai akhirnya ke-10 anaknya Bapak Yakub itu dipenjara, ditahan selama 3 hari di Mesir, nggak boleh pulang. Waduh, gimana ya? Mereka kan mau beli makanan. Akhirnya pada hari yang ketiga, Perdana Menteri Mesir itu membuat kesepakatan ya adik-adik. Perdana Menterinya Mesir itu ngobrol nih ke 10 orang anaknya Bapak Yakub. Dia bilang, oke, kalian boleh pulang, tapi harus ada 1 orang yang jadi jaminannya di sini. Dan nanti kalau kamu datang lagi ke Mesir untuk membeli makanan, kamu harus bawa adik yang paling bungsu. Kan tadi mereka bilang, kita ber-12 bersaudara, tapi adik bungsu saya di rumah sama papa saya. Nah, Perdana Menterinya bilang, ya udah nanti kalau balik lagi dan mau bebasin 1 saudara kamu harus dibawa adik bungsunya. Lalu pulanglah nih adik-adik 9 anaknya Bapak Yakub dan menceritakan semua yang terjadi selama di Mesir kepada ayahnya. Kalau mereka ditahan, mereka ditanya-tanyain, mereka harus membiarkan kakak mereka Simeon menjadi jaminan. Dan nantinya mereka kalau mau kembali lagi harus bawa Benyamin.
Wah, mendengar cerita itu Bapak Yakub sedih banget. Kenapa? Karena Benyamin adalah anak kesayangannya Bapak Yakub, adik-adik. Yusuf dan Benyamin adalah anak kesayangannya Bapak Yakub. Jadi waktu kakak-kakaknya bilang kalau mereka nanti kembali lagi harus bawa Benyamin, aduh Bapak Yakub sedih, dia nggak mau kehilangan Benyamin, adik-adik. Tapi waktu terus berjalan nih adik-adik, bencana kelaparannya masih tetap terjadi dan persediaan makanan mereka juga udah mulai habis. Jadi mau nggak mau Bapak Yakub harus kembali mengirim anaknya ke Mesir untuk membeli makanan. Lalu kakaknya Benyamin yang bernama Yehuda memberanikan diri nih adik-adik, mengajukan diri untuk pergi ke Mesir. Dia bilang ke bapaknya, ke Bapak Yakub, ya udah biar aku aja yang pergi ke Mesir, aku akan pergi membawa Benyamin dan aku berjanji akan membawa pulang Benyamin kembali dengan selamat, katanya Yehuda. Bapak Yakub takut, sedih, khawatir, bingung. Gimana ya kalau dia membiarkan Benyamin tetap pergi, nanti mereka mati kelaparan, gak ada makanan, gak ada persediaan lagi. Tapi kalau kalau misalnya Benyaminnya nggak dibawa ke Mesir, mereka akan mati kelaparan. Tapi kalau Benyaminnya dibawa ke Mesir, nanti dia takut Benyaminnya nggak akan dibawa pulang lagi ke rumah dan akan kehilangan Benyamin. Tapi adik-adik, Bapak Yakub berdoa kepada Tuhan Allah. Bapak Yakub percaya, berserah kepada Tuhan Allah. Ya udah, aku menyerahkan apa yang akan terjadi kepada Tuhan Allah. Akhirnya Bapak Yakub memilih untuk membawa Benyamin dan membiarkan Yehuda dan Benyamin pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Bapak Yakub percaya menyerahkan semuanya kepada Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah pasti akan menyelamatkan anak-anaknya, pasti akan membawa Benyamin kembali lagi bersama dengan Yehuda dan juga Simeon. Nah, adik-adik, karena Tuhan Allah, Bapak Yakub akhirnya berani untuk memutuskan dan mengambil keputusan untuk membiarkan Yehuda membawa Benyamin ke Mesir. Nanti kalau adik-adik baca nih ke ayat-ayat selanjutnya atau ke pasal-pasal berikutnya, pada akhirnya adik-adik mereka semua akan mendapatkan makanan dan mereka bisa kembali berkumpul bersama. Karena adik-adik tahu nggak? Ternyata Perdana Menteri Mesir yang kata Tasya ceritain itu adalah Yusuf loh, anaknya Bapak Yakub dan saudaranya mereka. Yusuf ternyata sudah mengenali kakak-kakaknya, jadi dia memberikan kembali gandum, makanan untuk dibawa pulang saudara-saudaranya. Dan kakak-kakaknya atau adik-adiknya juga tidak diapa-apain, meskipun ditahan, dia tetap menjaga kakaknya, adik-adik. Nah, luar biasa sekali kan ya penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan untuk keluarganya Bapak Yakub. Siapa yang tahu kalau ternyata mereka justru akan kembali bertemu dengan saudara mereka, yaitu Yusuf. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Bapak Yakub dan juga Yehuda untuk berani dan percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah pasti akan memberikan masa depan yang terbaik. Tuhan Allah pasti akan menjaga kita. Saat ini kita masih berada dalam masa pandemi ya adik-adik, karena virus COVID yang belum hilang, belum pergi. Adik-adik udah 2 tahunan ya sekolah di rumah, mainnya nggak bisa keluar rumah, mainnya cuma di rumah aja. Tapi sekarang udah mulai ada yang sekolah tatap muka ya, kembali ke sekolah seminggu 2 kali atau 3 kali, sekolah di gedung sekolah bersama dengan teman-teman dan bapak ibu guru. Mungkin ada yang takut, mama papa takut, aduh gimana ya ketemu sama orang-orang, kan virusnya belum hilang. Nah, adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan Allah. Kita harus berdoa aja sama Tuhan Allah. Kalau memang kita harus ke sekolah, kita harus ke sekolah adik-adik. Itu penting untuk masa depan adik-adik.
Jadi sekolahnya gak boleh takut, gak boleh menyerah. Tapi tetap juga harus ingat, kalau udah ke sekolah harus tetap taat sama protokol kesehatan yang ada ya. Kalau disuruh cuci tangan, jangan lupa cuci tangan. Terus duduknya juga pasti berjauhan. Gak boleh main dulu deh sama temen-temennya, jangan yang bersentuh-bersentuhan. Apalagi makan bareng, misalnya gitu pas istirahat, jangan dulu ya. Tetap ikutin apa yang Bapak Ibu Guru kasih tahu protokol kesehatannya. Nah, terus Kak Tasya juga mau tanya nih, di sini ada yang udah vaksin belum? Iya, adik-adik juga gak boleh takut untuk vaksin. Kita harus percaya kalau lewat vaksin ini Tuhan bekerja untuk membantu kita supaya virus-virus COVID itu gak masuk ke tubuh kita. Jadi jangan takut untuk divaksin ya. Kalau mama, papa, atau misalnya kakak layan di gereja ada yang suruh vaksin, adik-adik harus vaksin. Kan biar bisa sekolah lagi, biar bisa sekolah minggu bareng lagi, ya kan? Nah, jangan lupa ya adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Kita harus selalu berdoa, terutama di masa pandemi ini, berdoa supaya virusnya cepat hilang, jadi semua bisa kembali normal lagi. Percaya kalau Tuhan pasti akan selalu menyertai adik-adik, menyertai Kak Tasya dan keluarga yang ada di rumah. Tuhan juga yang akan jaga masa depan adik-adik, jadi sekolahnya yang baik, yang benar, jangan takut untuk ke sekolah. Pokoknya Tuhan sudah sangat baik untuk kita, sudah menjaga kita, dikasih sehat sampai saat ini, masih bisa sekolah, masih bisa makan dengan baik. Jadi jangan takut ya, terus berdoa kepada Tuhan, oke? Ya, Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik, papa, mama, oma, opa yang ada di rumah dan kita semua. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik anak kecil. Nah sekarang tadi kan udah dengar firman dari Kak Tasya, sekarang Kak Kesya akan kasih aktivitas untuk adik-adik. Hari ini aktivitasnya apa ya? Yuk kita lihat. Nih, kelihatan nggak? Ya, ini burung merak, kalau kurang jelas nanti Kak Kesya taruh di sini ya. Oke, bagus kan warna-warni? Bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama, yang paling penting adalah kertasnya. Di sini ada kertas origami yang harus adik-adik persiapkan. Kakak, tapi kalau aku nggak punya kertas origami, pakai kertas biasa nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, pakai kertas biasa juga nggak apa-apa ya. Lalu yang paling penting selanjutnya adalah lem untuk merekatkan. Ada juga gunting. Ada juga spidol warna. Kalau nggak punya spidol warna, bisa pakai pensil warna, krayon, atau pulpen, atau alat tulis lainnya ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat badan meraknya dulu, yaitu bentuk bulat. Pertama, kita ambil untuk menjeplaknya, yaitu misalnya Kak Kesya pakai spidol, pakai double tip, bentuk bulat kan? Kita gambar deh, kita buat sketsanya. Nah, kalau sudah seperti bulat seperti ini, kita gunting pelan-pelan. Nah, jadi deh, tuh. Dan untuk nanti sayap burung meraknya yang ada ini nih yang bagus nih, yang warna-warni, kita pakai kertas lagi, pakai kertas origami. Pertama caranya, adik-adik lipat dulu kertasnya. Seperti ini, dilipat. Lalu dilipat lagi menjadi 4 bagian sampai berbentuk persegi. Nah, nanti kan di sininya adik-adik gambar deh kayak bunga. Nanti kalau kurang jelas Kak Kesya taruh di sini ya. Tuh. Kalau sudah, kita gunting pelan-pelan lalu menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita buat badannya. Tadi kan udah belakangnya bulat, sekarang badan meraknya. Badan meraknya gampang aja, adik-adik cuma perlu kertas origami lagi, dilipat menjadi 2, digunting sampai membentuk persegi panjang. Seperti ini. Kalau sudah, nanti adik-adik gulung deh, digulung. Nanti adik-adik ukur sama yang tadi bulatannya seperti ini. Kalau misalnya terlalu panjang, adik-adik bisa gunting bawahnya untuk biar pas sama bulatan badannya yang bulat. Nah, seperti ini. Kalau sudah nanti dilem akan menjadi seperti ini. Nah, nanti ada topinya juga, ada kepala topi burung meraknya, gampang banget. Adik-adik cuma bentuk segitiga lalu dieratkan seperti ini. Jadi nanti topi segitiganya lalu badannya dieratkan seperti ini.
dan menjadi seperti ini. Lalu nanti yang adik-adik sudah tempel, yang sudah adik gunting bulu burung meraknya seperti ini ya. Tuh jadinya seperti ini deh. Tara, kayak punya Kak Kesha. Kalau adik-adik mau yang warna-warni biar bagus nggak apa-apa kok, biar lebih keren. Atau misalnya nggak punya, pakai kertas biasa juga nggak apa-apa. Nah, nanti di sininya ditulis hal-hal yang membuat adik-adik tidak takut. Misalnya Kak Kesha percaya, berharap, berdoa, rajin IHMPA, berserah, baca firman dan ibadah. Seperti itu ya. Kak Kesha tunggu di grup Pelkat Shalom. Jangan lupa difoto seperti ini. Lihat Kak Kesha. Dan adik-adik. Nah, adik-adik gimana tadi firmannya? Semoga adik-adik ngerti ya, dan adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik lagi. Kak Brigit juga mau ingetin adik-adik untuk jangan lupa kerjain aktivitasnya ya. Terus dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA Shalom Depok, nanti dilihat sama kakak-kakaknya, oke? Nah, kalau adik-adik belum masuk nih grupnya, link WA akan ada di description box loh. Dilihat ya adik-adik. Nah adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan keluarga di rumah atau dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu jam 9 pagi sampai 3 sore. Atau persembahan dapat ditransfer melalui barcode di samping. Warta PA hari ini yang pertama, kami kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun buat adik layan dan kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, untuk orang tua adik-adik yang belum bergabung dalam grup WhatsApp PA, bisa lo join melalui link yang ada di description box atau bisa juga melalui Instagram pelkat.pa.shalom Depok. Nah, untuk adik-adik yang mau menunjukkan talenta-talentanya nih, yang mau menari, yang mau menyanyi, bisa dikirim videonya ke email PA pelkatpa@shalomdepok@gmail.com. Nanti akan diperlihatkan di IHMPA ya. Nah, adik-adik, Kak Audrey mau ingatin lagi nih, kalau minggu depan tanggal 30 Januari 2022 kita akan beribadah melalui Zoom jam 7:30. Nah, link Zoom akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Pelkat PA Shalom. Dan teruntuk mama atau papa yang memiliki kritik dan saran mengenai IHMPA kita dapat disampaikan pengurus atau ke kakak-kakak layan lainnya. Oke. Wah, Kak Brigit, nggak berasa ya sekarang kita udah berada di penghujung ibadah. Udah mau berpisah lagi nih sama adik-adiknya. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, kiranya firman Tuhan yang sudah tadi adik-adik dengar bisa menjadi berkat di kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, yuk kita bernyanyi lagi yuk. Dari Kidung Ceria 265, baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah, adik-adik, sekarang kita udah mau selesai ibadahnya. Kita udah nyanyi bareng, kita udah dengerin firman Tuhan bersama. Oh ya, jangan lupa ya, aktivitas yang tadi udah dikasih tahu sama Kak Echa, jangan lupa untuk dikerjain. Nanti Kak Tasya tunggu ya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Terima kasih kalau kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh selalu memberkati kami, biarlah kami boleh terus selalu berdoa dan percaya hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan
seluruh aktivitas kami, seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Inilah kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan.